Oh, cerita kita sulit dicerna, salah bisa cara berdoa. Oh, cerita kita sulit dicerna, salah bisa Lu kenapa sih diam-diam aja dari tadi? Sakit perut nih. Kok bisa sakit perut? Gak tahu tadi salah makan terus mau seperti AB. Oh, berarti itu pencernaan lo yang kurang. Iya. Ini nggak sih? Kalau gitu coba deh minum ini. Ih, aku masa nggak tahu ya aku ini brand terkenal. Tahu dong pastinya. Nih lo cobain ini deh. Dia tuh bisa melancarkan pencernaan di usus. Jadi yang bakteri-bakteri di situ bisa lancar. Barangnya mungil tapi hasilnya besar ya. Bener banget. Terus bisa dikonsumsi setiap hari. Betul. Coba aku cobain ya. Boleh? Enak kan? Rasanya segar dan rasa manis juga nih. Nggak terlalu manis tapi nggak terlalu asam kan? Cocok nih untuk sarapan pagi, setelah sarapan pagi-pagi. Kira-kira ada nggak yang gitu? Aku bisa lanjut rumah. Jadi beli lah. Emang belinya di mana nih? Bisa dibeli di gerai-gerai terdekat, di warung-warung juga ada loh jualannya. Dan diperluas ya. Bener banget, satu Indonesia. Gimana? Udah ada efeknya belum? Iya langsung pas respon nih efeknya. Ajaib Ngaruh banget ya. Oke, kalau gitu kita sapa dulu teman-teman Obras yang di rumah. Halo. Hai. Gimana? Apa kabar nih? Baik dong. Ketemu lagi ya bareng kami Di Obras Obrolan Pembawatan. Oke, jadi kita hari ini kedatangan tamu dari mana nih, Dok? dari film dong. Oh, jadi kita bakal bahas-bahas proyek film gitu ya? Benar sekali. Yang dimana narasumber kita ini yaitu ada Pak Sandri. Ya, mereka ini dari perwakilan dari KPID. Yang dimana dia ini fokus pada konten lokal dan edukatif. Oh, gitu. Benar. Terus ada satu lagi kan? Ada dong, satu film lagi. pendek gitu. Iya. Apa tuh? Satu lagi itu dari Kak Mutiara, dari yaitu produser muda yang dari komunitas short film. Oh, dia tuh komunitas film pendek yang ada di Iya, benar sekali. Palembang. Benar sekali. Oh, begitu seru banget dong berarti pembahasan Seru kita dong. hari ini ya. Mau kita lanjut aja? Boleh? Gimana, Pertama penasaran nggak? kita panggil siapa? Penasaran? Langsung saja kita sambut Pak Sandri dari perwakilan KPID Sukses. Sumatera Selatan. Gimana nih Pak? Apa kabarnya? Kabar baik, meskipun panas. Palembang panas, nggak kayak di Pagar Alam ya. Iya. Jauh di Pagar Alam. Ya, kemarin kita ke Pagar Alam masih dalam rangka pengawasan apa ya? Sesuai dengan tupoksi kita di Komisi Penyiaran Indonesia itu kan melakukan pengawasan terhadap konten-konten produk-produk media siaran, terutama radio dan televisi. Di Sumatera Selatan ini hampir setiap kabupaten kota itu ada punya radio, juga televisi lokal. Bisa nih Pak, boleh nggak dijelasin sedikit tentang apa sih KPID? Kan pasti teman-teman di rumah juga belum terlalu tahu tuh KPID. Ya, emang kalau kita berbicara masalah KPID ini unik. Saya ngajar di KPI, juga saya bekerja di KPI. Kadang ada tumpang tindih KPI yang mana ya. Ternyata KPI ini ada dua. Yang pertama komunikasi penyiaran Islam, itu adalah prodi kita. Yang kedua adalah KPI, ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Ada D-nya daerah karena saya adalah
anggota KPID di daerah Sumatera Selatan. Kalau pertanyaannya apa sih KPID itu? Ya, KPID itu adalah lembaga negara yang dibentuk pemerintah berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2002 yang tugas dan wewenangnya itu salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap isi siaran, terhadap konten-konten yang dikeluarkan, yang diproduksi oleh lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran yang mana? Tentunya lembaga penyiaran yang mempunyai izin, ya, mempunyai frekuensi. Terutama adalah radio dan televisi. Jadi perlu kita garis bawahi, kalau KPID itu hanya melakukan pengawasan kepada dua lembaga penyiaran, yakni radio dan televisi. Selebihnya bukan wewenang kita. Nanti mungkin ini akan lebih menarik nanti. Kalau kita berbicara masalah dunia penyiaran, kan sekarang ini sedang sedang kacau balau dunia penyiaran kita. Kalau istilah kami, penyiaran kita ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja seperti itu. Seiring dengan apa? Seiring dengan lahirnya media baru dan kemajuan teknologi yang tidak bisa kita. Jadi darurat penyiaran kita ini seperti itu. Tapi kalau jadi KPI itu tugasnya mengawasi siaran-siaran yang itu khusus di televisi sama di radio. Dan uniknya kalau seperti itu saya lihat bahwasanya kita melakukan pengawasan itu termasuk sensor, tidak. KPID itu bukan sensor ya, bukan sensor film ataupun berita. Kita ini melakukan pengawasan kepada produk yang sudah jalan. Beda dengan lembaga sensor film. Kalau lembaga sensor film itu kan di awal. Sebelum film itu tayang, maka lembaga sensor film yang bermain. Tetapi komisi penyiaran itu bermainnya ranahnya ketika produk itu sudah disiarkan, ya, baik berita maupun film ataupun berita-berita radio. Ketika sudah berjalan, kita lakukan pengawasan. Ada aduan masyarakat bahwasanya acara itu, film itu melanggar, maka itu adalah wewenang Komisi Penyiaran Indonesia. Tetapi kalau di awal kita tidak melakukan sensor, ya, itu ada lembaga lain yang disebut dengan lembaga sensor film ini. sensor film. Enggak ya. Jadi KPI itu bermainnya ranahnya ketika film sudah main, ketika siaran sudah naik, ya, baik di televisi maupun radio. Maka kita melakukan pengawasan terhadap konten-konten itu. Kalau film, ya, kita di KPI itu kan punya SDM, ya, SDM yang memang cukup handal untuk melakukan pengawasan itu. Di samping itu kita dibantu oleh alat sadap, alat yang kita anggap canggih lah, ya, yang bisa merekod apapun yang keluar dari konten-konten televisi maupun radio itu selama 24 jam. Jadi malam pun itu di record, ya. Ya, selagi televisi itu hidup, maka itu akan terrecord apa acara-acaranya itu. Jadi memang celah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran itu sangat sulit. Karena apa? Karena mereka sadar ada Komisi Penyiaran Indonesia yang melakukan pengawasan terhadap konten-konten mereka. Bagaimana sih cara Bapak menanggapi ketika KPID mendapatkan kritik dari masyarakat? Ya, kritik itu selalu ada. Kritik, pertanyaan, KPI ini hanya makan gaji buta kalau bahasa Palembangnya, ya. Karena apa? Karena ya YouTube apa itu konten-kontennya tidak benar, mana KPI. Nah, ini perlu kita jelaskan kepada masyarakat bahwasanya KPI tidak melakukan pengawasan terhadap media baru. Instagram, YouTube, ya, pokoknya produk-produk yang lahir dari media-media baru, ya, itu tidak masuk ranahnya KPI. Ya. Namun demikian, ketika ada misalnya laporan mengenai itu, kita tetap sebagai lembaga yang dituntut negara, kita tetap aware dengan itu, dalam rangka kita laporkan kepada pihak yang berwenang, dalam ini Kominfo, kan, kementerian, ya, Komdigi yang berwenang itu. Maka sering kita ribut film-film kartun di YouTube, ya, di media baru ini kan kelewatan, ya. Ya, ataupun ya ndak usah kita ke film-film, ya, ke informasi keseharian itu melewati batas. Karena dalam undang-undang jurnalistik, ya, etika pers, hukum pers itu, misalnya kita tidak boleh menyiarkan
korban kecelakaan itu secara vulgar, ya, darah yang berdarah-darah, kemudian misalnya kalau perempuan hijabnya terbuka dan lain sebagainya tidak boleh. Tetapi kan media baru kan tidak ada ini lagi, sensor lagi, langsung black, hanya bermodalkan min. Nah itu. Ini berbahaya kan? Ini yang mengancam dunia penyiaran kita. Nah terhadap hal seperti ini kita tidak bisa berbuat. Ya, udah dilepas tangan. Ya, tetapi bukan ranahnya. Ranah itu ada undang-undang ITE ya, yang ada ya, mungkin itu pihak kepolisian maupun pihak Kominfo yang bisa melakukan itu. Itu pun mereka tidak bisa berbuat kalau tidak ada laporan. Ya, undang-undang ITE itu kan akan berjalan ketika ada laporan, misalnya dilecehkan di media sosial, tidak puas maka dilaporkan, itu baru bisa ditindak. Tetapi kalau ditonton masyarakat sehari itu tidak kita tidak ini. Oleh karenanya alhamdulillah ini kan sedang revisi undang-undang penyiaran nih. KPI berharap agar media baru ini juga termasuk kita yang mengawasi ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau tidak, mau kemana generasi muda ini? Kawan-kawan sudah merasakan itu, kan? Dampak buruk dari media baru ini. Ya, seperti itu. Jadi menanggapi kritik, ya kritik kita terima, kita jelaskan bahwasanya ini bukan wewenang kita. Ya. Tetapi kalau memang wewenang kita, maka kita akan lakukan tindakan. Kalau Komisi Pemberantasan Korupsi itu memberantas korupsi ya secara administrasi keuangan, maka Komisi Penyiaran Indonesia itu diberikan tugas untuk apa? Menjadi polisinya dunia penyiaran. Kita bisa melakukan tindakan kepada radio misalnya ketika siaran penyiarnya bicaranya macam-macam. Itu masih di bawah naungan KPI. Ya, itu masih kan. Misalnya laki-laki tetapi dia berwujud wanita, itu sudah kena itu. Atau di televisi kan meskipun tadi ada lembaga sensor film ya, tapi kan masih sering kecolongan. Apa misalnya? Tadi saya di WA misalnya, dulu ada sinetron apa ya, Manusia Harimau. Yang alhamdulillah saya sekarang tidak cayang lagi karena peran KPI kan. Ada dulu Tukul Alwana dengan program Empat Matanya yang dianggap kelewatan Cipika Cipiki, itu kan KPI yang memberhentikan, meskipun kemudian oleh televisi yang bersangkutan diganti lagi menjadi program bukan Empat Mata. Ya, tetapi ada pengurangan durasi yang diingatkan oleh KPI. Misalnya Cipika Cipiki kan dikurangi ya. Yang hal-hal yang berkeluarga dikurangi. Atau dulu ada televisi yang baru itu Smackdown anak-anak. Itu bukan main dampaknya Smackdown kan dulu. Smackdown. Ya, itu sekarang tidak ada lagi di televisi. Karena apa? KPI yang berperan di situ, itu seperti itu. Nah, ya, kalau film-film sinetron misalnya memang masih kita akui ada ya adegan-adegan yang vulgar ya, vulgar dalam artian tidak semestinya disaksikan oleh anak-anak. Namun demikian bukan berarti kita tidak tegas. Karena apa? Ada kriteria lagi tontonan yang harus ditonton oleh masyarakat. Kalau di televisi itu kan ada huruf R misalnya di sini, remaja. Berartinya untuk remaja yang setidaknya sudah bisa menerima apapun yang lahir dari sebuah sinetron itu. Kan ada program anak-anak misalnya huruf A ya. Anak-anak misalnya itu anak-anak. Ya tontonlah si Ipin dan Upin misalnya seperti. Ada semua umur misalnya, semua umur SU, semua umur ya boleh. Nah, itu yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Makanya kami di KPI itu setiap saat itu ya, saya baru cerita tadi, saya baru dari pulang ke Pagar Alam, selain melakukan pengawasan kita melakukan literasi media namanya. Literasi media itu kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kepada orang tua untuk menjadi remote bagi anak-anaknya. Waktu kapan kita harus nonton televisi, acara mana yang layak ditonton, atau remote menghadapi media sosial. Orang tua harus menjadi remote, tidak memberikan contoh. Orang tua kan tidak bisa jangan buka YouTube. Kalau orang tua sendiri buka YouTube. Jangan main TikTok tapi ibunya TikTok kan tidak bisa. Maka itu yang kita ingatkan. Jadi seperti itu. Pada dasarnya orang tua itu sebuah contoh. Contoh.
Kan dalam mata kuliah multimedia dakwah tak sudah saya bahwasanya hal yang paling baik dilakukan orang tua adalah memberikan contoh, suri tauladan yang baik. Bagaimana untuk menjadikan anak itu tidak merokok, ya orang tuanya tidak merokok. Kan seperti itu. Pantes aja ya, saya mencari film-film yang seperti psikopat itu nggak ada di TV, nggak ditayang di TV, di YouTube tuh nggak ada, cuma di sensor. Iya, tapi di link banyak. Iya banyak banget kayak kayak di media baru kayak gitu. TikTok kan juga banyak. Iya, benar. Bukan film kayak gitu. Iya. Di link-link luar itu kan bukan dari namanya KPI kan, pantas aja. Pas aku cari-cari seperti film-film psikopat itu kan, saya hobi tuh bukan film psikopat, jadi saya nontonnya di link luar gitu. Ataupun kalau seandainya ada sinetron Indonesia ya yang berbau kekerasan, boleh saja diputar ketika dia sudah lewat badan sensor film, tapi jam penayangannya, jam tahajud. Pantesan malu. Ya, jam tahajud. Ya, makanya malam kan sering nonton film malam. Sering. Ya, kan ada kan ya pegang-pegang tanggal lah seperti sedikit kan ya. Lebih cenderung ke Kekerasan ya seperti itu. Opat, Ya. bunuh. Nah, itu peran KPI. Di radio, radio di Palembang ini beberapa radio selalu kita ingatkan. Misalnya radio itu pelanggarnya bukan persoalan ini ya, gambar ya. Tapi persoalan dia sering putar iklan-iklan yang berbau porno. Kan ada iklan obat kuat. Wah, ya. Benar. Ya, itu diputar pada jam-jam pagi hari, sore hari itu nggak boleh oleh KPI. Boleh itu memutar iklan itu pada malam hari, jam tahajud juga. Di atas jam 10 malam boleh iklan-iklan yang, mohon maaf ya, iklan-iklan yang berbau obat kuat lah gitu. Meningkatkan metabolisme tubuh. Iya. Suplemen lain-lainnya banyak. Iya. Tapi kalau iklan seperti yang tadi ya nih, Yakult tadi ya boleh-boleh saja setiap saat. Oke, kalau gitu gimana kalau kita undang narasumber yang kedua? Boleh. Penasaran nggak teman-teman Obras? Ah, Penasaran nggak kita mau undang siapa lagi? ikut penasaran deh. Apalagi ini generasi muda ya, seorang penulis ya, dan alumni Unsri. Wah, saya pikir tadi alumni UIN. KPI. Dan kita ini produser muda. Produser muda, oke. Langsung saja kita undang Kak Mutiara. Halo Kak. Halo, Cantik banget. terima kasih. Berpancar ya, pertama masih tadi nanti terpancar. Wow. Auranya. Bercahaya banget. Gimana nih Kak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang bertemu ya. Terima kasih. Gimana nih Kak, kira-kira mancing nggak kali? Lumayan karena aku dari KN 10. Oh. Jadi lumayan lah. Agak berat. Lumayan. Makanya Kak Muti ini punya ini ya Kak, punya komunitas film kayak gitu. Film pendek, maksudnya film pendek. Iya. Boleh dong Kak betul. ceritain dikit gimana? Oke. Jadi aku itu tergabung di salah satu komunitas film di Kota Palembang yang emang fokusnya itu di produksi film kayak gitu. Namanya itu Shock Film. Ya, kalau pernah dengar itu kita udah beberapa kali produksi film pendek dan beberapa kali juga kemarin menang di beberapa festival film. Kenapa Kak? Terakhir menang di mana tuh? Terakhir itu kita itu kalau tahu Jogja Asian Film Festival itu film kita ditayangin di sana. Di community Berarti forumnya. nggak cuma di provinsi aja ya Kak, udah keluar kota malah. Iya, kita fokusnya di nasional. Oh, tapi sekarang yang ikut gabung di komunitas ini kebanyakan anak Palembang atau ada juga luar kota gitu? Kebetulan kalau untuk komunitasnya kita fokusnya di Palembang karena biasanya di Palembang gitu. Nah, tapi kalau untuk misalnya kan komunitasnya kan kita random ya, independen gitu, nggak harus dari Unsri, nggak harus dari UIN, semuanya bisa gabung gitu. Umum berarti, asal dari Palembang. Iya. Nah untuk mereka yang di luar Palembang itu masih join tapi kadang terkendala kuliah atau gimana gitu. Keterlambatan jarak. Jarak.
Gimana Kak kalau sampai sekarang film pendek yang diproduksi itu sekarang tayangnya di mana? Kalau untuk sekarang kita beberapa film itu masih kita keep untuk dikeliling di beberapa festival gitu. Jadi belum ditayangin di media itu belum Kak? Belum, karena emang beberapa festival itu ada aturannya yang emang nggak boleh ditayangin di platform dulu, gitu. Ya, jadi kita keep dan kita kirim ke beberapa festival gitu. Misalnya Sewon Screening kemarin yang dari ISI, gitu kita kirim ke sana. Harus orisinil berarti filmnya ya. Kenapa, Pak? Ketika dilombakan harus orisinil Iya, filmnya. harus orisinal banget. Itu sih sasarannya. Keren banget. Sudah keluar kan? Atau mungkin Kak Muti ini ya pengen jadi produser film? Cita-citanya apa nih Kak? Kebetulan kalau cita-cita sih emang dulu tuh hobinya di belakang layar. Gitu, emang di industri digital lah gitu. Dan memang dari kuliah di 2017 itu udah menggelutin dunia perfilman. Dan sekarang memang masih jalan. Kebetulan memang posisi aku di produser. Berarti kalau produsernya bisa dibilang kayak ketuanya gitu. Iya. Berarti Kakak ketua short film itu. Kalau ketua komunitas itu ada lagi. Tapi kalau pas syuting itu iya, benar. Iya, karena produser kan pemimpin jalannya Di produksi filmnya. Oh ya, dari cerita Kak Mutiara sendiri, menurut Bapak kira-kira film apa yang paling Bapak sukai? Genre. Kalau saya sih hobinya film-film laga ya. Laga. Kayak film Mandarin. Oh Bapak suka Jackie Chan? Ya, film-film Jackie Chan. Jet Li. Hitman. Kalau untuk Kakak sendiri, kira-kira? Kalau aku lebih lebih ke drama dan film indie sih, karena emang film-film pendek inspirasinya dari sana. Drakor kan? Drakor hobi, tapi nggak terlalu kayak ngikutin semua orang. Jangan-jangan Pak Santri hobi drakor. Enggak. Enggak. Kalau Mbak Mutiara pasti Draya, bukan Drako. Drama Indonesia. Kalau Aldo Pak, kalau Aldo sukanya film apa? Film azab. Azab. Iya, di Indonesia tuh kan yang lagunya Insaflah wahai ya, Mas. Insaflah wahai manusia. Itu pas zaman-zaman beli gas tapi dikurangin, pas meninggal kuburannya mau gas. Iya. Ada lagi contohnya seperti orang Palembang kan makan pempek bayarnya 2, padahal makannya 3, 4 kan bayarnya 2. Pas meninggal kuburannya bau cukup. Dan film yang kayak gitu Marah azab. Tapi dari film itu kita bisa dapat belajar kan, ambil hikmahnya, ambil baiknya. Walaupun azab di sinetron dengan azab di dunia nyatanya berbeda jauh kan. Kira-kira sutradara film mana sih yang paling Kakak sukai? Boleh nggak di-spill karyanya? Ini luar atau Indo? Boleh itu umum. Kalau Indonesia itu aku suka Kamila Andini, kalau tahu itu anaknya Garin Nugroho. Garin. Dia emang perempuan gitu yang emang film-filmnya itu khusus produksinya itu masih di genre di sekitar perempuan kayak gitu-gitu, dan itu emang mengangkat isu-isu tentang Indonesia juga gitu. Kalau kemarin ada film Yuni yang sempat membahas tentang pergaulan remaja kayak gitu-gitu, itu aku suka film-film yang bergenre kayak gitu. Gadis Kretek, kalau tahu itu Kamila Andini yang bikin sama suaminya Faiz Fansa gitu. Kalau untuk di luar itu aku suka ini Koreda, Hirokazu Koreda, Jepang. Itu filmnya juga slice of life, jadi emang lumayan untuk jadi beberapa inspirasi. Dan pernah nggak sih Kak short film itu mengalami masa-masa down kayak gitu? Tiba-tiba kayak nggak ada shock orang gitu kan, gimana nih, dia takut gitu kan. Oke, kalau untuk masa-masa kayak gitu pasti pernah ya? Ya, tentunya ada. Pasti pernah ada, karena emang ini komunitas kayak gitu, jadi emang seleksi alam sih kayak gitu, karena emang beberapa ada yang sibuk, beberapa ada yang emang fokus di kuliah, jadi emang jadi kita ngikutin beberapa agenda yang emang kita bisa selesaiin gitu. Nah, that's why ada
strukturnya nih, ada strukturnya yang bisa mempeloporin itu biar tetap hidup kayak gitu komunitasnya. Kalau untuk down segala macam itu pasti pernah sih. Iya, turun naik. Keren banget sih. Dari kaknya, dari Pak Sandi juga keren banget. Pak Sandi juga katanya dosen gaul. Iya. Ya udah, mumpung lagi ibaratnya lagi mencari pertanyaan kan. Kita langsung saja ke iklan segmen kedua. Oke, jangan kemana-mana karena kami tidak kemana-mana. Tetap di Obras, obrolan tanpa batas. Kembali lagi bersama kita hanya di Obras. Oke, jadi kali ini kita mau ngapain nih, Del? Games dong, ada yang games. Oh, itu waktunya game. Ini gimana tuh? Gamenya ini adalah tanya jawab, yang dimana hostnya akan membacakan sebuah pertanyaan dan akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Kak Mutiara dan juga Pak Sandri ini. Pak udah siap? Siap. Ini bilang siapa dulu? Pak Sandi dulu atau Pak Mutiara? Pak dulu. Karena Bapak yang paling tua. Oke, waktunya 5 detik ya Pak. Wah, ini kayak kuis yang bener ya. Iya. Nanti ada hadiahnya. Iya. Yang pertama, mengapa penyiar harus punya artikulasi yang jelas? Biar mudah dicerna. Apa nama alat utama yang digunakan penyiar radio saat siaran? Mix, Penyiar berita di TV disebut juga sebagai presenter. apa perbedaan siaran langsung dan siaran tunda? Susah mencabarkan. Apa itu voice over dalam dunia penyiaran? Pengisi suara. Satu lagi Pak, sebutkan satu program penyiaran yang bersifat edukatif. Si Bolang. Sebelah. Oke, ini buat Kak Muti. Negara mana yang dikenal dengan industri film Bollywood? Amerika, Apa sebutan untuk orang yang mengarahkan jalannya film? sutradara, Apa nama penghargaan film paling terkenal di dunia? Cannes Film Festival. Apa perbedaan film dokumenter dan film fiksi? Film dokumenter itu menceritakan sejarah, kalau film fiksi itu Iya lah. ya, Apa yang dimaksud dengan genre film? Bisa sebutkan satu contoh? genre film salah satunya ada drama, fiksi, action, dan horor. Oke, ini pertanyaan gabungan ya Kak ya. Apa perbedaan setting dalam film dan setting dalam penyiaran? Kalau dalam film itu setting itu berfungsi untuk biar suatu cerita itu emang inilah, maksudnya tuh kayak sesuai dengan skripnya, sesuai dengan visual yang mau di brief, visualnya mau kayak gimana, kayak gitu semuanya harus disetting gitu. Oke, untuk Pak Sandi sendiri, Setting dalam film agak ribet. Setting untuk pemberitaan itu ringan. wah keren, simple, jawabannya simple ya Pak Sandi ini, orangnya simple. Pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa pencahayaan penting dalam produksi film dan acara TV? Tadi kan Kak Mutiara dulu, sekarang Pak Sandi dulu. Biar cantik dan gantengnya terlihat. Wah, Mutiara? Itu secara general, kalau secara film itu biar visualnya itu oke dan enak dinikmati. Oke, keren. Yang ketiga, apa tantangan yang sama antara film dokumenter dan siaran berita? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Tantangan yang sama. Berita yang mau diangkat sih, Kita yang mereka. Isi ya. isinya. Yang keempat, bagaimana teknologi green screen dimanfaatkan di film dan siaran cuaca? Sudah seharusnya. Sudah seharusnya, simple. Kalau dalam film itu green screen itu digunain kalau emang untuk adegan action yang emang butuh pergerakan yang emang sulit dan lokasi yang emang sulit dijangkau. Oke, keren. Yang kelima, apa peran penting dari time code dalam editing film dan siaran TV? Efisiensi waktu.
Kalau di film itu timecode itu berfungsi untuk biar antara visual dan audio itu sync sama meminimalisir dikat tanpa ada isinya. Oke, keren sekali. Tempo. Kayaknya Pak Sandri ini orangnya simple, tetapi Kak Mutiara berusaha menjelaskan. panjang. Itu artinya saling isi mengisi. Itu saling lengkap ya. Berarti narasumber kamu yang ketiga nih, keempat ini saling isi mengisi. Kelima. Ketiga. Jadi total jawabannya ada 100. Terus sayangnya. Oke, terima kasih Pak Sandri dan Kak Mutiara. Oke teman-teman Obras, jangan kemana-mana karena bakal ada yang lebih seru lagi. Tetap di Obras. Obrolan tanpa batas. Nasib anak kos hidup di perantauan, uang tidak ada, perutku makin lapar. Gimana sih itu lapar ya? Iya nih lapar nih, uang gak ada. Ada solusi nggak? Ada dong, buat kita yang kayak anak kos kayak gini, terus dompet lagi tipis saya kering, berada di masa satu Pak Om. Ini dia. Enak tuh. Enak banget. Wih, kirain mau ngasih. Mau. Mau dong, mau banget. Nah, ini gak gue nih. Nih, baunya Tadi harum kan ya. kecium tadi gue masak aja kecium kamu. Cobain deh. Hal ini bisa bergadar perut loh. Enak. Enak banget. Enak banget banget yang anak kasar, jangan mulai kering. Ini harganya nggak sampai 10.000. Iya, itu tidak pas murah ya. Bener banget. Makannya enak, bisa gadar perut, terus muat lagi. Terus juga dia punya banyak rasa. Gimana apa tuh? Dia ada rasa rendang, gue paling suka rendang. Terus dia ada kebab rendang juga. Terus ada apa lagi? Ada yang mie Aceh. Pokoknya banyak deh rasanya loh. Datang aja sendiri itu gerainya. Tapi kayaknya aku suka yang ini nih, mie goreng. Oh, kalau yang ini yang mie goreng original. Tuh, dia udah lama banget menemani kita di Indonesia. Keren banget. Indomie, seleraku. Jadi Pak Sandi sama Kak Muti dari 3 segmen kita ini segmen terakhir, kan perjalanan kita berbincang ini edukatif banget nih, sangat terinspirasi buat teman-teman semua. Ada nggak kata-kata inspirasi gitu quote of the day di hari ini buat Motivasi teman-teman teman-teman di kita rumah? di rumah. Berarti coba dulu nih. Sandi? Ayo, Pak Sandri dulu. Tuh. Saya pikir seperti ini. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang dosen dan tidak pernah bermimpi menjadi seorang pejabat publik. Seiring waktu, pahami apa yang kita ikuti dalam perjalanan itu. Sehingga nanti yakinlah takdir Tuhan akan menitikkan kita pada satu persoalan yang itu akan menjadikan hidup kita bahagia. Bagi kawan-kawan mahasiswa, ada 2 hal yang perlu kita jadikan motivasi dalam hidup kita. Pertama, musuh 1 itu terlalu banyak, teman 1000 terlalu sedikit. Yang kedua, kalau ingin berhasil, jadilah air. Air itu tidak bisa dibendung. Keinginannya untuk mengaliri, memberikan kehidupan kepada umat Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan media, mari kita menjadi penonton yang baik, pendengar yang baik. Jadikan segala sesuatu yang lahir dari media-media, baik media konvensional maupun media baru, sebagai penambah hasanah ilmu pengetahuan kita. Buang yang jahat, dokumentasikan dan simpan yang baik untuk kehidupan di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Tadi Pak Sandri ini pas tanya jawab
beliau jawabnya simple, tapi pas kami kata motivasi, beliau jawabnya sangat detail sekali. Keren banget kan dari Pak Sandri ini. Oke, kita lanjut ke Kak Mutiara. Ini kebalikannya berarti ya? Ya, jangan dong. Jangan dong. Oke, kalau dari aku sih benar-benar simple karena gini aja deh kayak kita mulai aja dulu kayak kalian nih nggak ada kamera, nggak ada apa segala macam, mulai aja dulu. Orang nggak ngelihat dari alat apa yang kita gunain, tapi mereka ngelihat dari proses dan hasil yang kita kerjakan. Ada satu quotes yang emang dari dulu aku pegang dan emang dari aku yang bikin gitu. Menjadi penikmat itu emang asik, tapi kalau emang bisa jadi penggarap itu lebih asik dan keren. Jadi jangan takut mulai gitu Kak ya. Jangan takut mencoba sebelum Apa sih? Udah. Jadi untuk segitu dulu episode kita kali ini. Tetap ikuti terus keseruannya bareng kami hanya di Obras Obrolan Tanpa Batas.